Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Dan saya Sandi. Kita ada di Ups Gatel Garuk dong. Ini momennya kita baru beres Idul Adha ya Sandi ya. Jadi buat para muslim yang merayakan, semoga dapat berkahnya ya dari kurban dan juga masyarakat sekitarnya dapat juga gitu. Kemarin berkah daging dan lain-lain. Betul, ya. yang belum sempat, maksudnya yang belum punya rezekinya mungkin tahun depan. Tahun depan insya Allah ya dikasih kesempatan gitu. Terus kemarin juga banyak rame-rame dengan kurban itu pas tweetnya di Twitter ya lucu, selalu ada tiap tahun pasti ada. Videonya baru-baru lagi. Baru. Ada yang ketendang, ada yang masuk kali. Wah itu yang masuk kali dagingnya gimana ya? Kalinya hitam banget masalahnya. Itu mandi dulu ya. Dagingnya udah langsung jadi ini teriyaki. Teriyaki udah dibumbui. Udah dimarinasi dulu. Udah marinasi letak. Tapi pasti selalu ada video kurban itu yang masuk ke Indomaret atau Alfamart. Itu pasti ada. Ke toko pasti. Ada. Terus yang kemarin yang fenomena yang masih ke undangan. Terus baru pertama soalnya kalau pribadi ya ada yang hari raya tapi ada undangan juga gitu. Kok bisa mikir bikin nikahan di hari Idul Adha? Yang mau datang juga sedikit kayaknya. Iya makanya. Akhirnya tapi itu rame kan di video kan itu bubar semua gitu. Terus apalagi banyak banget kemarin. Oh ini yang ada perkembangan teknologi juga dari buat motong kurban. Yang pakai alat. Oh yang pakai alat buat apa? Buat jatuhin sapi. Jagalnya. Kalau biasanya pakai tali gitu. Kalau sekarang ternyata udah banyak. Jadi lebih praktis ya, nggak ada kabur-kaburan gitu. Terus ada satu juga di daerah mana gitu yang katanya kurbannya 76 sapi apa? Buat kurban dalam satu kawasan, dia 76 sapi tiap tahun katanya. Satu desa itu 76 sapi sama berapa domba gitu. Itu memang satu gudang isinya daging semua, Masya Allah kan. Tapi kenapa nggak dibagiin aja gitu kan, sayang juga ya. Cuman mungkin karena iya makanya, tapi katanya emang didistribusinya juga ke seluruh Jawa Tengah kalau nggak salah, apa Jawa Timur. Selain itu apa lagi ya Sandi? Selain sapi kabir ternyata ada orang yang kabur juga ya. Kemana nih? Yang ternyata yang kemarin kita ngomongin udah 2 episode itu ternyata kabur juga gitu. Kabur juga. Yang apa influencer SCBD ya? Aduh. Influencer SCBD. Mbak yang itu ya. Nah, ternyata ada story-nya katanya. Ada story-nya. Apa? Dia kabur. Anak dari ini ya, familinya masih dekat sama Dede Yusuf ya? Dede Yusuf. Benar Yusuf? Benar Dede Yusuf. Ternyata masih kerabat katanya. Dan foto paling kecilnya rame. Ternyata memang selama ini dia kabur. Udah setahun lah ya katanya, karena pernah di kejadian sama tukang kebun. Punya backstory sama tukang kebun katanya gitu. Padahal banyak di luar negeri yang gitu ya apa? Kalau di situ kan itu ya, yang sama tukang kebun. Sama tukang kebun. Gitu. Selain itu juga Roy-nya ada update juga. Roy-nya tuh yang mana sih? Oh, yang cowoknya. Roy-nya nggak mau ngambil beasiswa. Oh, beasiswa yang dari ini Bapak Menteri ya. Betul, dari Bapak Menteri nggak mau katanya mau fokus bikin konten aja. Mudah-mudahan kontennya berfaedah. Kita juga. Ya tapi kalau Roy udah lebih tenar daripada kita sih. Oh iya pasti. Betul. Kemarin juga udah ada di siapa? Hotman Paris. Oh iya. Iya, udah banyak. Udah diundang maksudnya. Udah banyak. Pastilah. Roy, Bonge juga kemarin ada update apa? Bonge itu singkatan ya? Oh iya gitu? Iya, bojong gede apa ya? Bener, coba searching-nya teman-teman. Bocah Bonge itu bojong gede. Bojong gede. Oh baru tahu. Dia anak bojong gede ternyata. Bojong gede. Kenapa Bonge tadi? Iya apa gitu update-nya Bonge juga katanya sekarang lupa ya apa ya. Cuman ya pokoknya influencer SCBD ini makin menggeliat lah. Menggeliat. Oh ini terus kan ada tanggapan juga dari gubernur katanya silakan saja mengekspresikan diri. Gubernur mana nih? Yang di Jakartanya apa yang di Bogornya kan bilang ya udah orang Jakarta aja makan di Bogor katanya ke puncak gitu. Ya sebenarnya kalau dari sisi ekonomi pariwisata naik. Iya benar gitu. Ya, kita mau dukung aja ya sebenarnya. Ini jadi wisata apa? Wisata orang. Kayak di ini loh, kayak di Jepang tuh apa? Oh, Shibuya gitu. Shibuya, ya, kayak Shibuya Street gitu kan, orang-orang set gitu. Oh iya, bener ya fenomenanya hampir kayak gitu. Ya mungkin ini baru permulaan, jadi stylenya ya seperti itu. Ya kayak zaman dulu mungkin di Ciwok kayak
Ciwok. Cosplayer ya. Iya, kayak gitu ya. Terus apa lagi yang ramai asli? Yang ramai apa ya? Dari segi kalau dari politik itu RUU yang pasti ya. masih rame ya, katanya masih ada beberapa draft final yang masih pasalnya tuh masih menggunakan yang kemarin. Betul, belum ada perubahan dan Betul. ya kayak yang tentang kritik, jadi kita juga mesti hati-hati nih kayaknya ke depannya. Takutnya kan setelah itu disahkan nanti dicari-cari yang lama gitu. Betul. Takutnya itu kritik ini ya yang membangun ya, kritik itu harus membangun, harus bikin solusi. Jadi itu sebenarnya bintang Emon harusnya kena sih kemarin kan dia bikin video ya yang kritik, katanya harus pakai solusi. Itu gimana sebenarnya praktisnya agak susah juga gitu. Di somasi juga dia udah sempat bilang. Selain itu apa lagi? Apa di pasalnya? Enggak, ya udahlah ya itu mah terlalu banyak. Soalnya ada yang kumpul kebo juga kan? Oh iya, kumpul kebo, hati-hati buat yang kumpul kebo. Buat yang kumpul kebo. Oh iya. Janganlah kalau bisa teman-teman kumpul kebo mah. Cuek banget ya. Sosok ngetik lagi. Editor. Terus bukan scriptwriter. Scriptwriternya kacau. Editornya mah enggak kumpul kebo. Anak pesantren. Terus apa lagi ya? Udah sih ya. Apa ya yang rame ya? Oh itu minyak goreng. Aduh. Disuruh fokus aja minyak goreng, jangan jualan anak katanya. Dijual. Tapi itu memang malu. Meskipun kan katanya berita itu kan katanya bapak tersebut tuh ada 2 kegiatan di kota itu, hari yang sebelumnya sama hari yang pas kejadian. Jadi sebenarnya dia itu tujuannya ke sana memang penyuluhan atau apa gitu. Dari partai. Dari kementerian. Nah, besoknya kebetulan ada acara partai. Oh, jadi setnya belum diubah ya sama dia ya? Belum diubah setnya. Jadi dia kebetulan hadir gitu karena ada anaknya di situ. Kebetulan. Nah, tapi yang ngomong tahun depan pilih anak saya itu nggak tahu kebetulan atau enggak gitu kan. Itu agak lucu juga gitu. Tapi ya kita juga nggak mau kritik lebih dalam, ya takutnya disuruh minta solusi juga kan belum gitu. Diketok nggak apa? Ya nggak. Takutnya nanti. Oh nanti videonya naik di ini ya. Iya. Mohon maaf juga. Tapi terserah bapak aja lah. Mungkin bapak juga dipilih karena kan kompeten. Kalau bisa mah jangan. Jangan apa? Kelihatan banget. Bukan. Maksudnya kelihatan banget itu apa ya? Abusing of power gitu. Iya, abusing banget sih ya. Tapi ya mau gimana lagi, di kita mah normal kayaknya. Hampir di kementerian-kementerian lain juga banyak. Tapi biasanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong tiba-tiba diangkat jadi komisaris BUMN. Nggak kelihatan. Di Indonesia mah itu doang kayaknya kelihatan, yang lain aman. Yang lain tiba-tiba tim sukses jadi ada komisaris. BTS-nya nggak kelihatan gitu. Ini mah BTS-nya aja kelihatan gitu. Udahlah, terlalu banyak ya kita berita yang lagi rame. Cuman teman-teman semoga hal-hal yang kita tidak inginkan buat rakyat pada umumnya tidak kejadian, dan kita masih diberi kesempatan bukan kesempatan sih sebenarnya, seharusnya kebebasan ya untuk berpendapat dan juga menggunakan hak kami. Betul, hidup layak. Dan makanya makin hari makin pusing aja gitu. Benar-benar. Semua hal ya. Kayaknya emang ini ya, maksudnya dinamika saat mau ada pemilihan gitu ya, politik mulai bergejolak, mulai banyak gitu. Iya. Kayaknya. Manuver ya. Jadi banyak isu aja terus di luaran gitu. Betul. Nah, ini ngomongin manuver, kita langsung ke berita aja. Boleh. Kita ngomongin berita pertama nih, ada Free Fire dan Justin Bieber kolaborasi unik untuk rayakan ulang tahun ke-5-nya Free Fire. Ini manuver juga dari Free Fire. Bocah FF. Bocah. Tapi kenapa Justin Bieber gitu? Pasarnya nggak dapat ya sebenarnya. Betul. Harusnya mah DJ. Oh JJ bisa. Free Fire X JJ, kalau enggak ini Wendo siapa? Winda itu kan Basud, siapa ya namanya? Ya itulah Winda, itu cocok. Free Fire X Winda. Terus apa lagi ya? Yang Hotstar tapi masuk ke abang yang lu bang sini bang ngopi bang gitu juga bisa. Lu asik bang orangnya bang. Emang bocil FF gitu semua? Ya enggak, barangkali gitu kan. Sini bang, lu asik banget bang orangnya bang gitu. Terus rambutnya kan ternyata sebelah ya? Sebelah. Nggak beres nih Bro. Kayaknya pas
gak mau diem gitu dari cukur. Ya bang, sini lo bang, asik banget bang. Belum beres tukang cukur. Capek cukurnya tuh. Tapi sekarang katanya udah botak sih, udah kemarin udah muncul di mana gitu, udah botak. Kayaknya pas ini udah di sini arahnya. Udah nurut ya, mau ke kiri sekarang katanya. Nah ini berita pertama ya, jadi setelah beberapa kali melakukan kolaborasi dengan penyanyi dan selebritis seperti DJ Aoki, terus DJ Kashmir, boyband BTS, Anita, kali ini kolaborasi unik lainnya akan dilaksanakan oleh Garena. Kini kabar baik untuk para penggemar Beliebers. Free Fire X Justin Bieber akan menjadi kolaborasi untuk merayakan ulang tahun yang ke-5. Nah, sebagai bagian dari anniversary bertema Reunite the World. Justin Bieber akan merilis track eksklusif untuk Free Fire ya. Sama seperti kolaborasi sebelumnya. Selain itu, Garena akan menghadirkan kembali favorit para pemain, hadiah, serta giveaway eksklusif. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu sama anak-anak, kayak top up dulu dari sekarang. Gacanya ya. Iya. Tak lupa dengan serangkaian event untuk ramaikan kolaborasi ini, katanya. Nah, ini menurut Bieber, kolaborasi dengan Free Fire mengintegrasikan musik dan game. Ia mengaku senang dapat bekerjasama dengan Free Fire dan mendapatkan banyak kesempatan untuk menghibur para penggemar di seluruh dunia. Pasti keuntungan yang dirasakan ini kolaborasi ini sebenarnya cuan, nggak ada kesenangan dari mungkin ya Bieber sendiri gitu soal FF. Tapi dia profesional gitu pasti. Ya pasti profesional. Dan sebenarnya ngelihatnya juga kan ini kegiatan ini pertama itu dibikin sama si Fortnite ya. PUBG apa Fortnite? Fortnite pertama yang virtual itu yang sama siapa? Fortnite sama siapa? Cactus Jack tuh siapa? Yang sepatunya Nike Cactus Jack itu siapa? Travis Scott ya? Oh iya, rapper. Kolaborasi. Jordan. Kolaborasi. Fortnite collaboration live music virtual live. Nike X. Bukan Nike, Fortnite. Travis Scott. Meninggal Travis Scott. Hah? Iya, Travis Scott ya. Iya benar, Travis Dia Scott. mengumpulkan Fortnite dan Travis Scott. Iya itu pertama Travis Scott. Diawali ya, dimulai. Iya, setahu saya ya kalau nggak salah. Cuman memang sekarang katanya si Free Fire juga udah sama sebelumnya. Dan selain si Free Fire, si PUBG juga sama Blackpink. Jadi ini perang dua Battle Royale ya. Bawa-bawa dengan Hotstar. Betul, dengan BA yang berbeda. Yes, BA. Jadi tapi nggak kenapa tetap nggak cocok. Tetap nggak cocok ya. Maksudnya pasarnya Biebers ya di situ gitu, yang agak cewek-cewek high bla 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 gitu ya. Harusnya di game Candy Crush mungkin ya kalau Bieber ya. Bisa. Atau di apa ya? Apa sih? Slot. Di slot Zeus. Betul. Nah, tapi memang ternyata sekarang udah banyak ya dan udah lumrah ya kolaborasi kayak gini dan harusnya yang diuntungkan kedua belah pihak ya. Benar-benar tadi pure cuan gitu. Betul, promosi juga buat artisnya dan juga mungkin apalagi kan bikin single eksklusif gitu. Sama si Free Fire-nya juga jelas promosi buat nyari new user akuisisi. Benar. Ngambil new user pasti. Betul, dan selain itu apa ya? Di Indonesia sendiri belum ada ya artis Indonesia yang kolaborasi selain sama aplikasi belanja gitu. Kalau nggak salah Word Genius pernah ya? Coba deh, Word Genius sama ML deh kalau nggak salah. Oh, Mobile Legend pernah? Iya, kalau nggak salah. Oh enggak, kalau kayak gitu pernah kayak Bintang Emon sama PUBG. Pernah, dia bikin eksklusif voice pack. Voice pack? Oh, tapi ya tetap include di in-game ya? Di in-game. Nggak pernah? Tapi memang bukan si virtual ini, dan ini sudah mengarah ke metaverse yang nanti merayakan acaranya di virtual gitu. Ya kita lihatlah nanti gimana ramainya. Ini tanggal berapa ya? Kita juga nggak tahu. 27 Agustus tahun ini. Nah ini jadi pas 17-an 10 harinya. Bukan 17-an sih, 27 itu kan 10 hari setelah tanggal 17 bisa ngerayain nih teman-teman yang jangan lupa top up diamond dulu ke Indomaret dulu ngantri ya. Ngantri dulu di Indomaret. Oke ya, itu berita pertama ya, lanjut ke berita kedua.
Nah, ini ada tentang ini yang sebenarnya lagi ramai juga. Lagi ramai juga ini. Jadi di berita kedua kita punya Blizzard yang akan kembali dengan BlizzCon-nya di 2023. Tahun depan ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, tadi kita sempat bahas soal si BlizzCon sendiri. Sebetulnya udah biasa sebenarnya dibuat sama si Blizzard tiap tahunnya gitu buat nyenengin para cuman yang pas pandemi nggak ada. Ya, jadi semenjak pandemi di 2019, BlizzCon ini ya karena kita tahu di luar negeri pun ada PPKM kali ya, jadi benar-benar dibatasi kerumunan segala macam. Jadi dari 2019 ditiadakan dulu BlizzCon. Oh ya 2020 untuk 2020-2021 itu ditiadakan dulu BlizzCon-nya. Nah, rencananya untuk untuk mengembalikan antusiasnya lagi di 2023 itu sudah direncanakan gitu. Tapi ini belum rilis tanggal resminya, untuk bulannya pun belum keluar. Ditunggu aja nanti buat para antusias Blizzard atau game-gamenya kayak misalkan COD. Iya. Terus ini yang lagi rame Diablo Immortal, Overwatch 2 mau rilis yang kemarin kita sempat bahas. Betul. Terus yang paling gede pasti komunitas dari WoW. Betul. Gitu. Ini game everlasting sebenarnya sampai sekarang masih ada yang nyari cuan loh di situ. Cuan dari situ. Padahal private server Indonesia susah banget masuk situ gitu kan. Betul. Dan ya ini masih mungkin ya kita mah kalau kalian mungkin para yang suka main World of Warcraft, kalau memang sangat freak gitu ya, antusias banget gitu buat Blizzard ya, mungkin bisa tuh direncanakan berangkat ke Amerika gitu. LA ya kalau nggak salah di Los Angeles. Iya, kalau nggak salah di LA dan ini bakal seru banget dan pasti kalian bisa lihat nanti biasalah cosplay ya, dan pasti ada. Nanti mungkin ada event-eventnya pasti ada sendiri-sendiri tuh nanti. Dan mungkin sebenarnya dari World of Warcraft biasanya nanti ada apa gitu kan, ada bagi-bagi apa? Ya pasti ada lah. Betul. Kuis mah. Iya. Gitu ya. Kuis berhadiah gitu. Betul. Gitu. Itu ya paling ya buat berita kedua ya. Dan lanjut ke berita, soalnya kita agak banyak nih ya berita yang minggu ini ya. Ini karena minggu kemarin kita nggak ada. Nah ini yang rame lokal lagi nih. Ini seru sih. Kalau ya. dijadiin bahan diskusi seru banget ini. Seru banget sebenarnya, ini bisa panjang. Cuman nah ini WhatsApp CS tak daftar Kominfo 20 Juli siap-siap diblokir. Nah, jadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali mengimbau para penyelenggara sistem elektronik atau PSE domestik maupun asing untuk segera melakukan pendaftaran sebelum 20 Juli 2022. Ya. Nah ini kata kutipannya ya, PSE segeralah mendaftar sebelum 20 Juli tahun 2022. Nadanya nggak gitu. Oh nggak bisa. Kita ulangi ya. PSE segeralah mendaftar sebelum 20 Juli tahun 22. Apa sih? Karena itu persyaratnya gitu ya. Pokoknya gimana bingung ini. Ya, ujar Pak Joni saat gitu. Ditemui di kantor Kominfo Rabu tanggal 6 Juli. Joni menyebut jika para PSE mendaftar saja tidak bisa, bagaimana bisa diyakini bahwa perusahaan tersebut bisa penuh patuh pada hukum Indonesia. Jadi ini tujuannya memang buat mengorganisir lah ya aplikasi-aplikasi yang masuk ke Indonesia dan jangan lupa cuan. Kalau tadi gue udah mau ngelurusin dulu nih kayaknya ya memang harus seperti itu administrasinya cuan langsung. Iya, dan mendaftar bukan hal yang sulit katanya, tidak bayar pula. Jadi langsung disanggah, Pak Joni udah tahu. Online single submit OSS juga semua fasilitas dan kemudahan itu sudah disediakan, tegal Joni. Terkait dengan masih banyaknya PS yang belum mendaftar, Joni minta agar pernyataan tersebut ditanyakan kepada yang bersangkutan. Terkait dengan masih banyaknya PS yang belum mendaftar, Joni minta agar pertanyaan tersebut ditanyakan kepada yang bersangkutan. Maksudnya ke perusahaan yang belum daftar. Pelaku usahanya. Kayak ke bapaknya lagi. Coba tanya saya. Coba tanya lagi. Saya kan yang bersangkutan. Jadi jangan tanya saya, tanya pada PSE-nya mengapa kamu tidak daftar, padahal sangat mudah pendaftarannya. Ya. Ada apa dengan dikau? Kan begitu kan? Jadi kan bisa dimunculin nggak ya interview videonya, lucu kan? Bagian kalimat itu tuh. Nah ini kan jadi memang kalau teman-teman tahu gitu ya, ini pendaftaran PSE ini merujuk pada undang-undang ini ya. Permen ya. Kominfo nomor 5 tahun 2020 dan peraturan presiden 71 2019 ya. Pendaftaran ini berakhir pada
20 Juli 2022. Apabila ada pihak yang tidak melakukan pendaftaran sampai batas waktu yang tersebut, maka perusahaan tersebut ilegal dan mendapatkan sanksi pemblokiran. Gitu. Ini bisa ngeri. Terus kalau yang kelewat gimana? Nggak bisa daftar sama sekali? Apa ada maksudnya? Bisa lewat belakang. Nah, Ordal. bisa dong, masa nggak bisa? Kalau nggak bisa itu mempersulit. Kan nggak baik kalau pemerintah mempersulit. Harus dibantu dah. Tapi memang ini udah ada sekitar 4.822 katanya. Ini termasuk 400 anak perusahaan yang mungkin aplikasi nggak? Bukan anak perusahaan, semua instansi katanya bikin lebih dari 400 aplikasi katanya. Lebih dari 400 aplikasi, semua instansi di pemerintahan ya, Indonesia. Kata menteri yang lain. Itu kata menteri langsung gitu ya. Menteri yang lain bilang kayak gitu. Ini berarti harus didaftar semua. Harusnya kalau misalkan peraturannya mengikat, semua instansi atau pelaku usaha harusnya ikut juga. Iya, dan ini katanya udah termasuk Gojek dan OVO ya. Sementara Google, Facebook, WhatsApp, Instagram hingga Twitter belum. Mungkin apa ya? Saya belum ngecek OSS-nya ini gimana. Cuman apakah di OSS-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Apalagi bahasa Indonesianya kan kadang bingung. Terus apalagi kadang dipilih agama. Itu ya standar form masa Indonesia. Buat CS enggak lah. Nomor CS. enggak ya. Bukan buat pribadi. Juga barangkali biasanya kan ada nomor kakak, nomor telepon, hobi. Ya, kemarin kan ada hobi, sama orang tua. Iya makanya ini perlu nggak gitu. Takutnya kan bingung nanti Google juga mau submitnya gimana. OSS-nya yang mudah-mudahan lebih simpel lah, lebih. Twitter tuh ada nggak sih di Indonesia? Kayaknya Twitter nggak ada kan di Indonesia? Twitter Indonesia? Iya nggak ada kan? Kayaknya baru Google deh. Kalau Facebook ada, Google ada. Facebook itu kan termasuk WhatsApp. Iya benar. Meta Instagram juga termasuk Facebook di Meta. Ya. Twitter kayaknya belum deh. Kayaknya ya, setahu sepengetahuan kita kayaknya belum. Apa belum muncul aja? Ya bingung, mungkin mereka juga mau daftar gimana. Ini mungkin penyuluhannya surat ininya udah disampaikan belum, ngirim suratnya kemana gitu. Aduh. Jangan-jangan sosialisasinya juga terbatas gitu. Saya mau ngomong gitu tadinya. Iya kan? Karena dekat banget sama kerjaan saya gitu kan. Oh iya. Biasanya tidak gitu. Tidak tersosialisasi dengan baik gitu ya. Ya semoga lah nanti kita lihat juga gimana ke depannya gitu. Iya, yang jadi pertanyaan kalau lewat dari masa tanggal 20 itu mau gimana gitu. Bapak juga kalau misalkan WhatsApp diblokir itu arsip-arsip di WhatsApp Bapak. Video bapak-bapak lagi joget gitu kan hilang. Ya, stiker-stiker yang aneh-aneh yang woke pakai tete doang. Itu mau gimana? Terus grup keluarga Bapak gimana? Ya kan itu banyak yang ini Pak. Jadi dipermudah, dibantu. Ya, kalau buat platform-platform yang gede gitu maksudnya nggak apa-apa jemput bola gitu. Benar kan maksudnya inisiatif. Iya gitu, meskipun ya ngerti ini kan dari 4.800 nggak mungkin mengspesialkan, tapi ya harusnya karena banyak usernya ya harusnya dikejar lebih gitu, prioritasin. Betul. Kalau memang tujuannya investasi, nyuruh Twitter buka di Indonesia kan investasi. Betul. Nah ini lah ngomongin Twitter, kita lanjut ke berita selanjutnya. Sandia ada yang relate ke berita Twitter juga nih ya, ini yang lagi rame juga nih. Ini nih yang rame, yang kemarin gembar-gembornya udah kayaknya bakalan berubah nih semua di dalam Twitter kayaknya isinya nggak ada yang nyambung, ada yang apa. Jadi di berita keberapa nih? Berita ke 4 atau 3? 4. Ya itulah. Jadi di berita ini kita akan kasih tahu kalau misalkan Twitter akan batal diakuisisi sama Elon Musk. Betul. Gitu. Jadi semenjak April 2022 ya, itu kan ada wacana, ada berita yang kayaknya bener nih, Elon Musk kayaknya bakalan akuisisi si Twitter gitu. Jadi orang terkaya di dunia ini alias Elon Musk ini punya rencana di April itu untuk membeli Twitter gitu. Jadi sebesar kalau nggak salah waktu itu kemarin 600 triliun kalau nggak salah, kalau di ini ya, dirupiahin gitu. Namun siapa yang kira gitu akuisisi atau rencana akuisisi Twitter ini gagal. Betul. Sampai kita dengar beritanya hari ini itu katanya gagal gitu. Malah berujung Twitter itu akan nuntut si Elon Musk sendiri buat beli gitu. Jadi buat beli, karena udah dijanjiin tapi nggak kejadian. Jadi nggak jadi gini sebenarnya, kan si Elon Musk itu mau beli, tapi dia nuntut
si beberapa Twitter fitur itu, ya. Si Twitter itu ngedisclose berapa jumlah bot, berapa jumlah second account atau yang lain-lain yang ada di Twitter. Nah, dia minta data itu. Cuman Twitter nggak bisa ngasih. Nggak bisa provide, oke. Nggak bisa ngasih. Nah, terus akhirnya dia nggak jadi lah karena si Twitter nggak bisa ngasih kan. Terus tapi dari kejadian itu malah si Twitter mau nuntut balik. Karena sudah menjanjikan. Nah, tapi akhirnya bahkan berita sekarang akhirnya Twitter itu disuruh buat ngedisclose itu di persidangan juga. Tetap yang diminta sama Twitter. Terus yang lucu lagi dia nge-tweet, tau nggak? Dia bikin meme si Elon Musk nge-tweet tentang kayak dia pertama mau beli, terus dia minta disclose nggak dikasih. Terus ya kayak meme-nya kejadian ini, jadi lucu banget dan di Twitter gitu, kayaknya ngerosting Twitter di Twitter gitu. Juga. Gila sih orang kaya. Hakimnya juga kepo, jadi berapa nih? Ya, tapi memang jadi ini balik gugatan baliknya gitu dari si Elon Musk, dan ini kita lihat nanti ke depannya. Nah sebenarnya dari Elon Musk ini lagi ramai juga bukan tentang Elon Musk ya. Ke situ lagi, ke pribadi ya, ke info-info. Iya, yang lagi ramai di Twitter katanya. Kan di Twitter tuh baca rame, ya Elon Musk gagal dan berkali-kali karena bapaknya juga punya tambang berlian katanya. Jadi ya kan ya itu emang ironinya kita di dunia gitu, mau privilege itu ada gitu kan. Ada. Terus yang selain itu dari situ ngurunut tuh bapaknya juga ternyata baru ngawinin anak tirinya. Ngawinin anak tirinya gitu. Itu yang lagi rame. Anak angkat. Jadi lucu banget sih. Ya di zoomnya malah jadi sisi ininya ya, personalnya gitu. Mana. Ya tapi ya bebas lah, orang kaya juga gitu. Untung nggak tersinggung ya. Siapanya? Itu bapaknya, Elon Musk-nya. Maksudnya dibahas soal pribadi, kalau di Indonesia kayak fakta juga gimana? Oh iya, udah bodo amat sih orang kaya. Orang kaya. Nah jadi dari berita ini melalui laporan dari yang dari laporan mana ini? Mana ya? Laporan. Nah, jadi dari berita Elon Musk sama Twitter ini yang pasti nih ya, alurnya itu berarti ini udah masuk pengadilan nih, udah masuk tuntutan segala macam. Jadi tuntutannya itu tetap Elon Musk harus mengakuisisi Twitter dengan syarat Twitter harus provide data-data tersebut. Jadi sebenarnya ya bolak-balik aja tanpa gitu. ada pengadilan pun ya klausul itu tetap harus jalan. Betul. Dan jadi memang lucu lah, ini kayak main-main aja iseng sebenarnya. Elon Musk juga kayak bercandain Twitter segede itu, dan tapi ini ada tanggapan kalau misalkan si Twitter ini nuntut ini gitu ya, katanya demi meminimalisir upaya Elon Musk buat obrak-abrik platformnya gitu. Ya, tapi udah negatif thinking kayaknya Twitter. Enggak, tapi sebelum itu pun memang sudah terjadi gitu. Elon Musk sudah obrak-abrik dari rencana beli, akuisisi, dan itu udah dirubah-rubah kan. Betul. Ya kita lihatlah nanti ke depannya gimana, jadinya ini menarik juga buat diikutin gitu fenomena ini. Apakah anaknya nanti tetap diurus sama bapaknya Elon Musk? Bukan yang itu ya. Beda ya. Pasti diurus lah. Pasti ya. Barangkali gitu. Ya, kita lanjut ke berita ke-5 ya di sini. Nih, resmi God of War Ragnarok meluncur 9 November 2022. Nah, ini buat pasti eksklusif di PS dulu ya ini. Ya, selalu eksklusif. God of War eksklusif PS. Dan penantian yang semakin membuat rasa frustasi memuncak adalah perasaan yang dirasakan oleh banyak gamer PlayStation saat ini, terutama mereka yang menantikan seri teranyar God of War. Minim informasi sejak teaser sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa rilis game yang satu ini akan berujung ditunda tahun 2023 mendatang. Yeah. Semuanya kian parah setelah informasi dari salah satu leaker paling akurat di industri game berujung meleset setelah sebelumnya sudah menghasilkan ekspektasi tersendiri. Yeah. Di tengah kritik dan rasa rindu yang bercampur jadi satu, ini mah kayak lirik. Sony akhirnya angkat bicara. Tanggal rilis resmi pun mengemuka. Gila, ini bahasa jurnalistiknya keren banget. Setelah sampai jadi misteri, Sony dan Santa Monica akhirnya menetapkan tanggal rilis resmi untuk God of War Ragnarok. Pengumuman tersebut datang setelah trailer sinematik berbasis CGI yang memperlihatkan aksi Kratos dan Atreus yang kini terlihat lebih remaja. Ya pasti, gede ini. Kalau yang kecil aja mah 2000, bukan Atreus. 2000 berapa ya itu? Yang kemarin terakhir? 2020. Enggak dong. 2019. Iya, 18 malah. Ya. Nah, ini Atreusnya udah makin gede gitu. Katanya udah remaja. Kalau yang nggak remaja mah Ateng, bukan Atreus. Dengan suara yang lebih berat,
Kenapa? Iya dong. Ya, Baba. Dan juga dengan suara yang lebih berat, beger ya. Udah beger dia. Ya. Melawan beberapa musuh yang sudah familiar, penampakan paling mengejutkan datang di akhir yang sepertinya mengindikasikan pertarungan terakhir yang melawan Thor saja, tetapi juga makhluk pemicu Ragnarok Fenrir. Kalau biasanya kalau di secara sejarah mitologi. Iya, mitologi folk Viking ya. Yeah. Buat perang Ragnarok itu memang Fenrir, terus ada yang itu yang naga itu yang katanya apa sih kayak yang di film Ragnarok? Anjir lupa. Iya itulah. Kita juga lupa. Tapi ini bakal sebenarnya ditunggu-tunggu ya karena si God of War sendiri banyak banget dari God of War 1, 2 gitu itu memang 2 ke 3 itu lama banget ya. Iya, lama. 2 itu PS2 kan? Iya kan yang satu juga PS2. Oh iya. God of War tuh PS2. Ya kemarin 3 kan? Kemarin 3. Jadi yang 2 ke 3 itu yang lama banget. Bener kan? Bener kan? 2 PS2. 1 PS2 juga kalau nggak salah. PS2 juga ya. Oh iya. Jadi 2 ke 3 yang lama. Ya jadi memang sebenarnya si sequel God of War juga udah lumayan ditunggu-tunggu ya. Tapi dan ini lebih cepat dibanding zaman 2 ke 3 ya. 2 ke 3 kan agak lebih lama. Ini sekarang mungkin Sony ya? Sony. Apa? Mungkin apa ini ngomong begitu. Ya kan sekarang Kira-kira mau ngomong developer. Ya mungkin sekarang ya Sony udah lihat antusias di kemarin gitu di PS4 gitu dan dia bakal bawa. Dan kita juga nggak tahu mungkin kalau buat PC bakal tetap nunggu kayak kemarin gitu ya. Pasti selalu terakhir. Biasanya yang eksklusif di PS, di PC-nya kayak Uncharted nanti kan. Oh iya. Katanya mau mulai di PC gitu. Iya. Sedangkan kan dulu dia eksklusif PS-nya 2000 berapa? 2018 Uncharted tuh. Udah lama banget. Nah, tapi kalau dari berita yang gue tahu yang dari God of War Ragnarok ini katanya muncul juga nih api-api dari fanbase-nya gitu. Katanya si fisik buat gamenya sendiri bakalan shortage. Coba deh. Kenapa? Jadi si fisik gamenya bakalan terbatas. Oke, banyaknya digital gitu. Coba lihat deh. Ya mungkin pasti juga Sony juga bikin eksklusif pack. Iya, ya. Pasti yang kayak gitu kan kalau God of War biasanya nanti ada yang deluxe edition ya, gitu yang collector edition. Ya, biasanya pasti ada tuh collector edition. Ya mungkin diarahinnya juga ke digital, mungkin biar PS. Karena PS5 sendiri harga digitalnya lebih murah dibanding fisiknya. Mungkin itu ya, strategi marketingnya masuk ke PS5 kali. Betul. Dan pasti arahnya ke sana gitu kan, ngapain. Mereka pasti masih support PS4 gitu, cuman masih tujuannya ke PS5 gitu. Grafik pasti PS5. Betul. Gitu. Dan apalagi ya paling itu aja ya. Dan kita tunggulah nanti kelanjutan si Kratos sama Atreus ini gimana ya. Ternyata apa Atreusnya udah bandel minta motor, minta aerox, banting-banting bantal di rumah gitu kan. Pasti biasanya remaja itu banyak gitu kan, galau diputusin gitu, mungkin bisa kejadian nih di Atreus juga gitu. Enggak nelfon di wartel tapi dia. Oh, ya zaman sekarang remaja sekarang juga nggak ada yang nelfon di wartel Sandi. Cuma kita zaman sekarang mah WhatsApp di blok paling. Oh iya, WhatsApp di blok, unblock, bla-bla. Oh dan ya mungkin si Atreus juga termasuk dari 50% generasi Z yang pakai TikTok dan Instagram buat pencarian dibanding Google ya. Karena itu juga berita yang sekarang kan lagi ramai. Generasi Z 50%-nya ternyata searchingnya di TikTok dan Instagram buat cari informasi bukan di Google. Itu lucu juga fenomena sih. Kita lihat ya. Karena Atreus ini udah pasti Gen Z gitu. Pasti. Dia umur berapa sih? Kemarin itu di sekitar 9 tahun nggak salah. Sekarang berapa tahun berarti 5 ya? 2018. Iya 2023 5 tahun. 12 tahun. 14 tahun SMP. 13 tahun lagi kena ini mental health. Waduh, krisis ya, quarter life crisis. Banyak pikiran pasti nanti Atreus kasihan. Tapi bisa lah bapaknya Kratos mah. Dewa aja dilawan. Ditempa ya mentalnya tuh. Ibunya juga giant kan si Atreus, aman santai. Backingan orang dalam aja. Ya lanjut ke berita ini terakhir ya. Berita terakhir dan ini sebenarnya yang sudah kita selalu bahas dan selalu dinanti-nantikan gitu ya. Tentang apa nih ya Sandi? Ini soal GPU yang
katanya nih di China itu harganya jatuh, Crash. benar-benar jatuh karena ya yang sempat kita bahas juga dari dari kebijakan pemerintah, terus dari Mining miners yang udah pada yang tutup. udah turun, Bitcoin dan segala macamnya juga agak-agak menurun gitu ya. Ya, terjadilah gitu. Jadinya crashnya itu benar-benar yang GeForce sendiri sampai sampai bisa ngejualnya tuh 20% di bawah harga ini ya. Iya. Iya Iya, di bawah MSRP ya. Harga Nvidia sama Radeon itu sekarang di bawah 20% di bawah market. Sama buat yang flagshipnya kayak 3090, 3080 itu turun sampai 38%. Kurang dari MSRP. Jadi ini ada tabelnya tapi masukin. Iya, ini ada kok tabelnya. Jadi ini mungkin teman-teman juga bisa lihat nih kalau misalkan sekarang memang yang masih stabil atau yang turunnya kurang itu di 3060. Iya, 3060, 3050 gitu ya. Jadi ya memang di mana gamers yang masih sudah bisa menantikan, ya? betul. Ya, jadi karena ya itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu gitu kan selama ini. Nah, ini kayak di 3090 Ti turunnya sampai ke 38%. 3090 minus 29% di bawah MSRP. Terus 3080 Ti 33%. Yang paling kecil penurunannya ini di 4% itu 3060 Ti. 3060 Ti Di bawah MSRP dan ya memang seperti itu sampai sekarang. Kemarin soalnya 2 minggu kemarin gue nyari 3060 sama 3060 Ti itu sempet di harga 6 jutaan, 6,9 atau ya pokoknya 6 juta ke atas lah, 6 juta gede sampai 7 juta kecil gitu. Nah pas seminggu kemarin dicari lagi 3060 sama 3060 Ti itu udah selisih 500 sampai 1 juta lagi naik lagi ya. Ya karena memang market juga masih ini gitu, masih nyari. Masih belum masuk nih. Betul, barang-barang yang ini belum masuk dan karena tahu harganya udah turun, naik lagi demand-nya. Jadi tetap naik turun nih buat segmen 3060 karena memang buat gamers ngejarnya di sana gitu. Ya, buat yang pengen nyoba gen RTX seri 30 gitu. Ini masih pasti ngejarnya di sana. affordable lah itu. Betul. Dan ini buat si Radeon sendiri paling kecil penurunan itu ada di 6950 XT malah ya. Malah ini kebalik ya, paling yang di flagshipnya karena kemarin stok waktu GPU shortage itu Radeon malah lebih banyak. Oh gitu ya? Iya, kalau di Indonesia ya, kalau kita lihat di pasar Indonesia, kalian teman-teman suka main ke Mangdu atau misalkan di BEC di Bandung, stok yang paling banyak itu malah Radeon. Oke. Entah kenapa, apakah ada permainan yang nimbun apa segala macam buat Nvidia gitu ya. Iya. Makanya mungkin di situ lebih kebalik gitu ya si ininya. Iya, malah si 6400 ini turunnya 31,1%, ini gede banget. Dan di 6500 XT-nya 21%, di 6600-nya 28%. Mungkin jadi kalau teman-teman seharusnya berarti 6600 sekarang dari yang sebelumnya di sekitar 89 jutaan, berarti udah bisa di 6 jutaan. 6 jutaan gitu. Dan kalau ini tapi Cina ya, ini kayak sebelumnya di MSRP-nya di 372 USD, sekarang di 268 USD. Berarti ya ini harusnya kalau dikonversi di 5 juta gitu, 5 juta ya. Itu China ya tapi ya? China, kita di Indonesia masih banyak banyak proses. Dan kita nunggu aja, tapi kita lihat sih kita survei di lapangan juga memang harga udah lumayan di 3070 Ti aja sekarang di sekitar 12-an untuk second tier brandnya. Kalau di top tier-nya di 13-an. Terus di 3060 Ti masih di 7 juta gede, sekarang 7 juta 900-an, 7 juta 500 lah. Buat merek itu tuh merek MSI kalau nggak salah, Gaming X, terus Asus juga yang Twin Oven itu masih sekitar segituan. Jadi kalau misalkan ngomongin VGA, mungkin kalian juga nanya-nanya ini udah pas belum sih buat kita rakit atau enggak? Sebenarnya kayak yang kita bahas juga di episode sebelumnya, September kemungkinan juga kalian mendengar kabar tentang seri 40 gitu.
harusnya kalau misalkan kalian masih memang mau nabung dulu masih beberapa bisa, bulan ini ya, maksudnya masih bisa nambah 3 jutaan, 4 jutaan, bisa mendingan dapat saving yang, dulu ya. betul, bisa dapat yang generasi terbaru gitu. Dan ya sebenarnya buat part PC itu bahkan hitungan minggu, hitungan bulan tuh berubah terus gitu, kita nggak ada yang tahu. Kalau misalkan nanti ternyata memang keluar gitu bener si 40-80 dulu ya kalau nggak salah baru Ya, 40-80 Januari Dulu baru ke bawah. 40-80 dulu ya, kalau ada duitnya gitu mending kesana Sana dulu ya. betul, Biar nggak penasaran nantinya harus Betul. nabung lagi, biar sekalian lah. iya sekalian. Kalau memang budgetnya gede ya, kalau budgetnya pas-pasan mas sekarang udah beli aja dulu lah. Nah, atau beli APU aja dulu sambil nabung gitu kan. Nanti baru beli VGA. Baru beli VGA-nya gitu. Dan sebenarnya hampir semua part AMD juga sekarang udah agak turun. Kalau kemarin udah normal ya. Oh ya udah relatif normal. Kayak kemarin kan sebenarnya di 5600X itu di 4, ya sekarang udah di 3 sekian kalau nggak salah. Dan hampir semua part AMD udah bisa dijangkau. Kemarin si 5600 5900 juga udah turun kan 7 jutaan ya sekarang. Ya, Dari yang sebelumnya 8 jutaan gitu. Kita lihat, dan pasti di akhir tahun juga kalian dapat gen terbaru 13 juga katanya 13. Kan di akhir tahun ini, dan juga AMD di AM5 ya. 5 juga bakal ada gitu. Yang menarik lah kalau misalkan kita lihat nanti part-part PC terbaru, dan kalau misalkan nggak sabar pokoknya. Iya, kalau ada duitnya nggak sabar, kalau nggak ada duitnya mah nanti aja lah. Terus-terusan sabarnya ya. Terus dada terus. Gitu. Dan ya itu kita lihat kalau misalkan ngomongin PC rakitan gitu, dan semuanya juga teknologi terus berkembang. Laptop juga sekarang udah ada Intel Evo, udah ada Intel Arc juga gitu. Betul, nanti juga kemungkinan Intel Arc juga VGA-nya bakal keluar. Itu juga bakal pengaruh ke harga. Jadi teknologi. Betul. Terus HP juga keluar ya akhirnya ya, si Nothing. Iya, Nothing juga udah keluar tuh. Nothing juga udah keluar di kemarin tanggal 15 Juli. Itu, dan katanya saya udah lihat di marketplace sekitar 10 jutaan. Menarik harganya. Jadi jual handphone second kalian bisa dapat handphone baru gitu. Betul. Dan ya kita lihat lah nanti ke depannya gimana buat rakitan. Dan kalau misalkan ngomongin PC rakitan, kalau kalian belum nonton video rakitan PC kita, kalian bisa klik di atas gitu, ada ROG, ada PC budget 20 jutaan, ada juga PC yang agak naik ya, agak tinggi ya. Apanya? Di 5900X sama 3070 Ti. PC editor pengennya ya kita lihat aja rezekinya kita gimana ya. PC editor biar kayak Bang Boril. Aduh, itu mah beda project editornya juga. Pengen loh kita loh. Pengen loh dikasih sama Asus. Dikasih kesempatan buat review juga pengen gitu. Terima. Iya. Itu aja buat episode kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa follow Instagram kita di afterwave.tech dan juga subscribe videonya. Video di channelnya ya. Subscribe channel kita, UMKM support terus UMKM. Kalau kalian mau ngasih komen soal ada yang kurang atau ada yang mau kalian tambahin gitu ya dari berita di hari ini, kalian boleh isi di komen. Betul. Share juga jangan lupa kalau menurut kalian berita di minggu ini menarik gitu ya. Share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian gitu ya. Iya betul. Dan itu aja. Makasih. Makasih. Dadah.